Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta salama ba'd. Bapak Ibu jamaah rahmati oleh Allah SWT, tema kita agak spesial, yaitu mengalahkan setan. Kalau nanti dalam pengajian ini ada yang tidur, berarti dia tandanya korban kalah dengan setan. Ternyata Bapak sekalian, kan dalam hidup ini cuma ada dua, ada kebenaran, ada kebatilan. Ya, kebenaran itu benderanya dipimpin oleh Nabi, ya. Sedangkan kebatilan dipimpin oleh iblis. Nah, kaki tangan iblis namanya setan. Gitu. Nah, antara kebenaran dan kebatilan akan senantiasa tarik menarik, ya, sampai pada posisinya nanti ayat 81 surat Al-Isra, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Silakan dibaca surat Al-Isra ayat 81. Iya. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu masih lenyap. Nah, itulah target terakhir, Ibu. Makanya para nabi itu kan bukan sekedar mengajak untuk orang mengenal kebenaran dan mengamalkan kebenaran, lebih daripada itu adalah apa, Bu? Mematahkan kebatilan. Ini yang nggak disadari oleh banyak orang. Ya, makanya banyak ibu-ibu, bapak-bapak mengatakan, aku kepingin anakku jadi orang soleh. Ya, padahal dia nggak sadar kalau orang soleh itu dihadang oleh kekuatan setan, ya, dari 4 sudut dan waktunya 24 jam. Kalau Bapak Ibu tidak memahami ilmu ini, maka dipastikan tidak seorang pun akan selamat. Saking pentingnya ilmu ini, Ibu. Ya, makanya tolong jangan tidur. Ya, supaya selalu waspada, karena memang ilmu ini dihalangi oleh setan supaya orang tidak mengetahuinya. Nah, barakallahu Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah siapa sih setan itu? Siapa setan itu? Surat Az-Zukhruf ayat 36. Allah mengatakan, wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Az-Zukhruf ayat 36. Ya, dibaca keras. Dan siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Ya, siapa saja yang menjauhkan kita dari Allah namanya setan.
Ya, subhanallah. Ada orang menghampiri kita, Bu, padahal ibu-ibu mau berangkat kemana ke pengajian, sama dia, ya Bu, ditawari untuk Jalan-jalan. nonton bioskop atau nonton konser atau ke tempat lain. Ya, nah, ini setan nih. Karena apa? Dia menjauhkan kita dari Allah. Bapak-bapak udah adzan nih mau sholat, sama kawannya diajak, ayo kita ngopi aja. Ya, ngapain? Apa? Nah, setan nih. Maka siapa saja yang menjauhkan kita dari Allah namanya setan. Suami ngajak istrinya, aku ingin kamu tampil cantik di depan teman-teman saya. Lepaskan jilbabmu, uraikan rambutmu, ya Bu, ya Bu, itu apa namanya, merahkan bibirmu, ya Bu. Subhanallah, setan nih Bu. Ya. Nah, ada ibu-ibu udah pakai jilbab, udah ngaji, suaminya pejabat. Ya, istri bilang, "Bang, mumpung punya jabatan, ayo apa? Cari duit yang banyak." Ya. Dia dorong suaminya korupsi. Apa ini? Setan nih. Ya. Semua pihak yang menjauhkan kita dari Allah namanya setan. Makanya harus selalu sadar tuh. Ya, karena setan itu intinya apa, Ibu? Surat Fatir ayat yang ke-6. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ya, itu misi besar setan tuh. Ya. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Sesungguhnya setan itu hanya mengadakan golongannya. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka syair yang menyala-nyala. Tuh, misi besar setan itu apa, Ibu? Pak, masuk neraka rame, jahat. Misinya itu jahat. Ya, Nabi mengatakan, aku melihat kalian ini rame-rame sedang menuju api neraka. Aku datang untuk menghalau kalian, jangan kalian masuk ke situ. Ya, misi Nabi itu penyelamatan. Ya, supaya orang jangan masuk neraka. Sementara misi setan apa? Ngajak masuk neraka aja. Ya. Makanya setan itu musuhmu. Bapak Ibu jangan pernah bilang saya nggak punya musuh. Sebab kata Ibnu Hazm, siapa yang mengatakan saya tidak punya musuh, itu namanya majnun. Ya. Itu ayatnya bilang, ya, setan itu musuhmu. Malah orang ini bilang apa? Saya tidak punya musuh. Ya udah, dia akan apa? Dilahap oleh setan. Kenapa? Kalau orang itu merasa punya musuh, maka yang timbul apa, Ibu? Waspada. Ketika orang merasa punya musuh apa? Waspada. Kata Profesor Dr. Salim Said, apa, sudah meninggal beliau, pakar politik militer. Dia mengatakan negara Israel itu berada di lingkungan bangsa-bangsa Arab. Ya, karena dia merasa terancam dengan banyaknya negara-negara Arab, maka mereka meningkatkan pertahanan, persenjataan, ya, kekuatan untuk melindungi dirinya. Dan dia merasa tidak aman, sehingga mencari apa? Pengaman-pengaman dia.
Bahkan saya masuk ke Israel itu melihat mereka bikin lebih daripada 700 kilo tembok beton yang tingginya berapa meter itu, 10 meter kali itu ya, sepanjang 700 kilo untuk menghalangi jangan sampai orang Palestina masuk ke wilayah mereka ya. Begitulah bentuk pertahanan. Belum lagi penangkal itu, drone penangkal macam-macam itu. Nah, kata Profesor Salim Said, Singapura itu berada di lautan Melayu ya, untuk supaya dia aman, dia tingkatkan keamanannya, senjataannya. Bahkan Singapura itu Israelnya Asia Tenggara ya. Dia tingkatkan kemampuan militernya, pertahanannya dan sebagainya. Ini barusan tadi saya dengar di sini dalam buku Paradoks Prabowo disebutkan ada 2 juta triliun lebih uang orang Indonesia yang ditaruh di bank-bank di mana, di Singapura. 2000 triliun 2000 triliun tuh bukan main tuh kan ya. Semuanya ada 11.400 triliun uang Indonesia yang dibawa lari ke luar negeri itu. Ya, makanya di Indonesia ini mengalami kelemahan ekonomi karena uangnya banyak dibawa lari keluar. Nah, ala kulli hal, sementara kata Salim Said, Indonesia itu nggak merasa punya musuh. Tuhan aja nggak ditakutin ya. Kata dia, Tuhan aja nggak ditakutin. Jadi intinya Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak Ibu selalu merasa punya musuh dan musuhnya itu bergerak bukan cuma sejam 2 jam, 24 jam, ya, maka berarti harus apa? Waspada. Harus bagaimana bisa menghindari bahkan mematahkan kekuatan musuh setan ini kan. Nah, di sini pentingnya tema kita hari ini supaya kita selalu menyadari itu. Pertanyaan berikutnya adalah siapa sih jenis-jenis setan ini? Surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Nah, demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka adakan itu. Nabi itu kan manusia suci ya Bu ya. Tidak pernah merugikan orang, tidak pernah nyakitin orang. Tapi dihadang oleh kekuatan apa itu Bu? Setan, manusia dan jin. Bayangkan itu. Dan kita ini pengikut Nabi. Maknanya apa? Kita juga sama. Kita dihadang oleh kekuatan setan, manusia dan jin. Bayangkan itu. Kalau kita main bola Ibu, 11 lawan 11 bukan? Seimbang. Ya, seimbang. Sama-sama manusianya. Ini kita tidak. Ya. Kita melawan yang terjadi daripada 2 komponen, manusia dan jin. Bagaimana bisa menang coba? Taruhlah Bapak Ibu jago karate nih. Dan 5 umpamanya kan,
Bapak Ibu bisa menghadapi lawan 4K, 5K, 10K. Selama dia manusia masih kelihatan, kita bisa tangkal, kita bisa apa? Bisa menyerang. Tapi kalau kemudian menghadapi jin nggak kelihatan, gimana cara menghadapinya? Tahu-tahu nonjok dari belakang. Makanya pertanyaannya, mana yang lebih bahaya? Setan manusia atau setan jin? Hah? Itu jin, soalnya manusia gimana sih? Enggak, ini salah guru, ini pasti salah guru. Mana Be? Dahsyat Ibu. Godaan setan manusia atau setan jin? Alasannya apa? Kalau setan jin baca ayat kursi pergi, kalau setan manusia timpu kursi itu. Bu, kalau kita menghadapi setan jin, Ibu cukup mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, dia tertutup, nggak punya akses menggoda kita. Cukup bilang apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau setan manusia, dia deketin kita nih, kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia tambah dekat dia. Bukan malah menjauh, malah dekat dia. Ibu ketika tidur, bapak-bapak ketika tidur, malam tidur nih, kan? Sama setan jin digodain. Udah, jangan tidur, jangan bangun. Padahal udah dengar adzan nih, nggak usah bangun, tidur terus. Ya, setannya apa? Bisikin supaya apa? Tidur terus, ya. Terus ibu-ibu atau bapak bangun begini, udah matanya melek, dengar adzan nih, udah menang nih, dengar adzan nih. Istrinya malah nyelimutin, tidur lagi. Ini setan apa nih? Setan manusia nih. Ya, padahal bapak tadi udah bangun, auzubillahi minasyaitonirrajim, udah kabur tuh setannya, dengar adzan. Nah, istrinya malah apa? Nyelimut. Nah, setan manusia nih. Bapak bilang auzubillahi minasyaitonirrajim, terus tidur lagi dia. Ya udah, lewat. Kan? Makanya Bapak Ibu, suami istri harus punya komitmen sehidup sesurga. Kan? Jangan sehidup semati, Bu. Kalau ibu mati, kamu lagi dia. Sehidup apa, Bu? Sesurga. Ya, supaya apa? Saling mengingatkan. Kalau ibunya bangun jam 3 malam, bangunin suaminya, ayo tahajud. Kan? Kalau mau puasa sunnah, ayo bangun puasa. Ya. Dalam posisi suami istri sadar sama-sama untuk menuju surga, maka kapan saling menguatkan. Kan gitu. Nah, ini yang agak sulit digoda sama setan tuh. Kalau ada apa? Kesepakatan bersama seperti itu. Karena saling mengingatkan. Karena manusia itu suka lupa ya. Tapi kalau ada pasangannya, dia suka apa? Saling ingatkan. Nah, barakallahu, karena itu yang kita hadapi ini berarti apa? Setan apa? Manusia dan jin. Bagaimana bentuknya, Ibu? Kalau manusia jelas kan, siapa saja yang menjauhkan kita dari Allah namanya apa? Setan. Terus kalau jin bagaimana? Dalam riwayat Imam Muslim, Rasul mengatakan setiap orang ini ya ada satu jin yang diletakkan oleh iblis di setiap orang ini, Bu, untuk menjerat dia supaya lupa sama Allah. Makanya orang kalau sholat, Allahu Akbar, lagi baca nih, tiba-tiba pikirannya melayang kemana-mana. Ini dari mana nih? Setan namanya khinzab. Kata Nabi, setan namanya apa? Khinzab. Dia khusus untuk menggoda orang yang sholat. Spesialis dia. Supaya apa? Tidak fokus dengan yang dia baca, tidak fokus dengan ibadahnya kepada Allah, dialihkan. Makanya Bapak Ibu kalau sholat jangan mengingat yang di luar sholat, ya. Baca dan pahamilah apa yang kita baca itu, dan sadari kita sedang
menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya para sahabat radhiyallahu anhum itu kalau lagi sholat mereka nggak banyak gerak. Orang kalau sholat banyak gerak tandanya apa? Tidak khusyuk dia. Para sahabat radhiyallahu anhum dalam banyak riwayat disebutkan mereka kalau sholat karena tidak bergerak, dikira oleh burung itu tiang. Ini mereka itu burung itu nempel di kepalanya dikira apa? Tiang. Kenapa? Nggak banyak gerak. Nah, makanya kata Imam Al-Auza'i, kalau Anda melihat orang sholatnya banyak gerak, itu tandanya orang itu tidak khusyuk dalam sholatnya. Kemudian Nabi mengajarkan sholat itu supaya khusyuk, bacaannya sepenggal-sepenggal, Bu. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanirrahim, berhenti. Bukan kemudian Al-Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim cepet-cepetan begitu. Mana khusyuk dia? Ya. Makanya ibu-ibu yang sudah ngaji, bapak-bapak, jangan sholatnya sembarangan. Ya. Sholatnya itu supaya apa? Terjaga. Ya, supaya mencapai sholat yang apa? Khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khusyuk. Tanda orang beriman itu pertama kali apa, Bu? Sholatnya khusyuk. Makanya perhatikan sholatmu itu. Kalau orang sholatnya nggak beres, maka pastikan apa yang lainnya itu pasti nggak beres. Makanya nanti di akhirat yang pertama kali dihisab apa? Sholat. Kalau sholatnya benar, yang lainnya benar. Kalau sholatnya nggak benar, yang lainnya apa? Nggak benar. Makanya perhatikan sholat itu. Makanya kewajiban bapak-bapak bukan cuma sekedar memberi nafkah, Pak. Nafkah zahir, nafkah batin. Ya, ada lebih daripada itu. Apa itu, Pak? Mengajarkan sholat sama keluarganya itu. Surat Toha 132. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Ya. 132 surat Toha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Itu untuk siapa perintah itu? Untuk siapa perintah itu, Pak? Untuk para suami. Hei para suami, hei bapak-bapak, ya, perintahkan sholat kepada istri dan anak-anakmu itu, sisi rumah tanggamu itu. Ya, itu perintah loh, Pak. Jadi diantaranya makna ayat ini adalah Allah mengatakan kami tidak minta rezeki kepadamu. Maknanya apa? Sholat itu akan mempermudah apa? Rezeki. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan pertahanan terkuat manusia dalam menghadapi semua kesulitan apa? Sholat. Ya, sholat itu. Makanya Nabi kalau ada masalah ngapain beliau? Wudu, sholat. Ibu-ibu kapan sholatnya sampai nangis? Nangis sampai gugu-gugu. Kapan ibu-ibu itu? Sebab, Mbak, ibu-ibu ini nonton sinetronnya ya nangis ya, Mbak. Tapi yang aneh, baca Quran nggak nangis, sholat nggak nangis. Ada apa ini? Makanya belajar lah. Ya, paling tidak Al-Fatihah itu apa isinya kan? Saya yakin ibu-ibu itu nangis dalam 3 hal, Pak. Kalau doa, Pak, munajat sama Allah, nangis dia kan dalam 3 hal, Pak. Pertama itu kalau punya banyak utang. Ya Allah,
beban utangku ya Allah, lepaskan ya Allah, ya. Yang kedua, kalau mengalami penyakit, kanker kah, tumor kah, stroke kah, ya. Ketika mengalami penyakit, minta apa? Kesembuhan, nangis. Ya. Yang ketiga, kalau suaminya kawin lagi, itu nangisnya lebih kenceng tuh. Ya. Nah, barakallahu, nggak usah nunggu keadaan seperti itu, ya. Makanya orang yang nangis karena Allah, kata Nabi, tidak tersentuh api neraka. Ya, dan nangis itu ada 10 macam, Bapak Ibu. Nangis yang paling sehat, nangis karena air matanya pun hangat, beda dia. Sehat buat mata dia, ya. Nah, orang yang kalau sholat, baca Quran, doa, nangis, itu tandanya orang itu apa? Hatinya lembut, berarti imannya bagus, ya. Lagi meningkat itu imannya itu. Nah, barakallahu, makanya perhatikan sholat di dalam keluarga ini. Jangan sampai ada yang abai terhadap sholatnya. Terutama 2 sholat. Terutama 2 sholat. Sholat apa ini? Pertama, sholat asar. Surat Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. 28 ya. 138. 138. Sibgo Allah, siapa Ya? yang lebih baik sih? Itu 238 kalau sibghah itu. Pelihara semua. Ini, hah? Iya. 238 ya. 238. Kalau sibghah itu 138. Ya. Ini 238. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Kenapa sholat asar, Ibu? Kenapa ya ditekankan sholat asar? Hah? Bapak Ibu tahu kenapa yang ditekankan sholat asar? Hah? Malaikat menjaga kita itu. Jadi waktu sholat asar hadirlah malaikat, kata Nabi, menjaga kita sampai adzan subuh. Kenapa? Kalau Bapak Ibu kita semua nggak dijaga oleh malaikat, nggak ada seorang pun yang selamat dari godaan setan. Kita dibantu oleh Allah melalui apa? Pengawalan malaikat. Gratis loh itu. Cuman banyak kita nggak sadar kalau kita itu dikawal oleh malaikat. Makanya Nabi ingatkan, jangan sampai kamu nggak malu sama malaikat yang menjaga kamu itu. Ya, jaga dirimu, jangan sampai kamu melanggar Allah karena kamu itu dijaga oleh malaikat. Makanya Bapak Ibu, di dalam diri kita ini ada tarik menarik. Kalau ada keinginan baik dalam diri kita, itu apa namanya, pengaruh dari malaikat. Kalau ada keinginan buruk, berarti itu pengaruh dari apa? Setan. Setannya ada dalam diri kita itu. Ya, subhanallah. Makanya kata Nabi, iblis itu singgasananya di atas air, nggak tahu di lautan mana, Pak. Kalau orang barat bilang 3 segi bermuda itu kan, ya, itu menurut mereka begitu. Padahal belum jelas karena nggak ada kepastian. Kalau orang Indonesia bilang di apa namanya, Laut Selatan, Pantai Selatan, ya, Nyi Roro Kidul, ya, nggak ada kepastian. Tapi Nabi jelas mengatakan dia singgah sananya di atas
lautan, di atas air, dan mendapatkan laporan dari setiap yang ada di kita ini. Dia lapor ke sono. Apa yang dilakukan terhadap kita, sudah berhasil ini, dilaporkan sama dia. Sampai pada saat si jin itu melaporkan, bos, saya berhasil menceraikan suami. Nah, itu baru benar tahu. Jadi ternyata target iblis itu adalah bagaimana suami istri itu bercerai. Makanya tutup pintunya itu. Berapa banyak orang itu ketika masih pasangan suami istri, kan mudah sekali untuk marah-marahan, ribut, segala macam. Bahkan tidak jarang minta cerai. Ceraikan saya capek hidup sama kamu, begini begitu kan. Nanti kalau udah cerain baru nyesel, ya nggak enak juga hidup sendirian kan. Makanya jangan tertipu oleh godaan. Sabar, tahan, jangan marah-marahan. Karena masalah terbesar dalam kehidupan manusia apa? Emosi, marah kan. Ibu-ibu jangan sampai terpengaruh, dan bapak harus tahu itu. Ibu-ibu itu pagi beda, siang beda, sore beda, malam beda. Lagi main beda, lagi bersih beda. Lagi punya duit beda, nggak punya duit beda. Ya, lagi di hujan beda, lagi panas beda. Jadi harus paham betul tuh bapak-bapak itu. Ya, makanya harus pandai berselancar. Ya, kalau udah pandai berselancar, insya Allah aman rumah tangga. Makanya kata Abu Darda menasihati istrinya ketika pertama kali menikah. Kata Abu Darda ini sahabat Nabi yang bijak. Dia mengatakan, alhamdulillah Allah satukan kita menjadi suami istri. Ya, kalau kamu ingin langgeng rumah tangga kita, jangan kita marah-marahan. Kalau saya marah, kamu tahan tidak marah. Kalau kamu marah, saya tahan tidak marah. Kalau saya marah, kamu marah, betapa cepatnya kita akan berpisah. Keren gak itu? Keren banget. Ya? Makanya emosi ini harus dikendalikan. Ya, terlalu banyak contohnya akhirnya pada menyesal gitu. Ya. Nah, barakallahu, makanya itu adalah godaan setan. Ya, untuk meruntuhkan rumah tangga kita itu. Seperti itu. Makanya di sini penting apa? Mengendalikan diri. Kalau ada keinginan yang negatif, keinginan yang buruk, itu daratan syaitan. Bilang apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lawan. Jangan sampai kita dipenjarakan oleh apa? Hawa nafsu kita yang ditunggangi oleh setan nanti. Tapi kalau ada keinginan yang baik, ya, ingin baca Quran, jangan dihalangi. Cepat baca Quran. Kalau ingin berzikir, kalau ingin bersedekah, ya, kalau ingin ziarah, semua dalam bentuk kebaikan, maka segerakan, jangan ditunda-tunda. Sebab orang yang suka menunda kebaikan, berarti apa dia? Sedang digoda sama setan. Nah, ini masing-masing kita bisa apa? Bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jadi kata Nabi, ya ta'aqabu alaikum malaikatul laili wan nahar. Kamu ini dijaga oleh malaikat malam dan malaikat apa? Siang. Malaikat malam jaga mulai apa? Salat asar. Makanya Bapak Ibu usahakan salat asarnya tepat waktu. Bapak-bapak berjamaah. Ya. Insyaallah malaikat menyertai kita. Sampai malaikat itu dijaga sampai subuh. Ya. Makanya salat subuh ditekankan pada ayat ke-78 surat Al-Isra. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Jika berbuat baik, berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, Apa itu? Apa itu? Al-Isra 7. 78. Belum sarapan, Bu? Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh
Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah itu, sholat subuh disaksikan apa? Malaikat. Makanya jangan sampai nggak bangun. Ya, usahakan rumah tangga Bapak Ibu adzan subuh sudah bangun semuanya. Kalau bisa sebelum subuh sudah bangun. Jangan kalah sama kambing. Kan? Kambing itu ngembeknya kapan? Sebelum subuh. Sebelum subuh ngembek dia. Burung-burung itu berkicau sebelum subuh. Ayam berkokok sebelum subuh. Kan? Ada bapak ibu nyetel HP-nya suara ayam, kukuruyuk, kukuruyuk, supaya bangun tahajud malam, gak bangun-bangun. Alarmnya bunyi tapi gak bangun. Tuh, binatang itu rata-rata sebelum subuh sudah bangun. Pagi dia bergerak mencari makan kan. Makanya kata Rasulullah, wa may yatawakkal 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqahu kama turzaqu tayr taghdu khimasa wa taruhu batana. Kalau orang itu tawakalnya kepada Allah betul, maka dia akan bergerak seperti burung. Pagi bergerak, jalan dia mencari nafkah. Burung itu perjalanan kemanapun dia cari nafkah, dia cari makan dia. Maghrib pulang semuanya, kecuali burung hantu. Ya, sama kelelawar itu bebek, ayam, burung, kemudian apa? Kambing, maghrib sudah pulang semuanya. Ya, subhanallah. Yang namanya walet itu dia pergi bermil-mil itu, kan sampai ke lautan mana, maghrib pulang deh. Subhanallah. Masa kita kalah sama binatang? Makanya kalau bisa usahakan apa? Sebelum subuh sudah bangun. Gitu. Jangan kayak anjing. Anjing itu mulai maghrib gonggong dia, ganggung, menjelang subuh tidur dia. Dia anjing itu. Dia begadang malam tuh, nggak tidur dia. Sebelum subuh baru tidur dia. Makanya anjing itu nggak berkah. Ya, lihat itu ayam, burung, apa namanya, bebek, terus apa tadi, kambing, itu berkah dia. Sebelum subuh sudah bangun. Makanya Bapak Ibu usahakan sebelum subuh sudah bangun, karena itu apa? Keberkahan hidup. Kata Nabi, innallaha yubariku ummati fi bukuriha. Allah memberkahi umatku di mana? Di waktu pagi itu. Dan kalau bapak-bapak ke masjid subuh itu udara seger banget. Dan menurut ilmu pengetahuan, ya, udara yang paling sehat untuk pernapasan apa? Napas kita ini, hidung kita itu kapan? Waktu subuh. Seger banget. Ya. Makanya rugi orang yang nggak bangun subuh itu. Barakallahu. Jadi itu malam dijaga malaikat, malam dari mulai asar, ya, kemudian sampai subuh. Subuh mengawal kita, malaikat kedua sampai apa? Asar. Nah, begitulah perjalanan kita itu. Dibantu oleh apa? Oleh Allah lewat para malaikatnya. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, sholat subuh di masjid nggak banyak. Ya, rata-rata paling 3-4 saf lah. Padahal dalam buku Misteri Sholat Subuh oleh Profesor Sarjani, seorang ilmuwan dari Mesir, mengatakan ada pernyataan tokoh Yahudi, kalau umat Islam itu sholat subuhnya tidak seperti sholat Jumat, maka kami tidak ngitung sebagai kekuatan. Jadi mereka melihat kekuatan itu umat Islam kapan? Kalau sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Makanya Pak Hamka mengatakan, kalau kamu ingin lihat orang mukmin, lihatlah sholat subuh. Kalau kamu lihat orang muslim, lihatlah sholat Jumat. Jumat penuh mana-mana kan. Tapi subuh, saya udah keliling dari Aceh sampai Papua. Ya, sholat subuhnya masih sepi. Ya. Ini kesadaran kita untuk bagaimana memakmurkan masjid, terutama sholat subuh itu.
Kemarin saya ngisi kuliah subuh hari Ahad di daerah Bekasi, itu masjidnya Masya Allah penuh. Tapi saya bilang jangan penuhnya waktu hari libur saja. Hari biasa juga harus kesadarannya untuk ke masjid. Kata mereka, kami hari biasa pun seperti ini Pak Ustaz. Alhamdulillah. Itu saya kira masjid yang paling ramai itu di Grand Prima sana. Paling ramai itu sholat subuhnya itu. Nah, yang paling ramai lagi adalah Joko Karyan, yaitu Masya Allah itu. Ya. Nah, harusnya tuh pengurus masjid-masjid itu belajar dari sana, bagaimana mendatangkan jamaah itu sholat subuh di masjid. Kenapa kok jamaahnya banyak di sana, Bu? Sebab orang yang sholat subuh berjamaah 40 kali dikasih berangkat umroh. Ya, dia pakai apa? Pakai apa namanya, fingerprint ya. Kalau 40 kali salat subuh diberangkatin umrah. Jadi ala kulli hal memang harus ada daya tarik itu masyarakat itu supaya tahu arti salat subuh itu nikmat sekali ya. Barakallahu sekalian. Makanya itu kita dikawal oleh 2 malaikat loh setiap hari. Tapi ternyata masih banyak kurban-kurban yang berjatuhan oleh godaan setan. Perempuan-perempuan muslimah yang keluar tanpa jilbab itu pasti menjadi apa? Kurban-kurban setan. Pemuda-pemuda yang terlibat dengan narkoba itu pasti menjadi kurban-kurban setan. Ya, mereka yang terlibat dengan judol, dengan pinjol, ya, dengan apa? Semua kemaksiatan itu apa itu? Korban-korban setan. Tadi saya mendengarkan sedih banget tadi. Ada ibu-ibu itu rekaman dari televisi kayaknya. Dia namanya sama Pak Ustaz. Apa namanya? Saya udah menikah, kemudian tahun 2008, kemudian cerai 2014, punya anak 1 laki-laki. Kemudian anaknya hidup sama ibu ini single parent, tapi dia kerjanya itu DJ. Saya nggak tahu apa itu DJ. Saya tanya apa DJ itu? DJ itu termasuk orang musik. Nah itu kan tempat maksiat ya. Kasihan banget ya. Ya, penghasilan di situ kan kasihan. Sementara anaknya dimasukkan umur 13 tahun dimasukkan ke pesantren. Jadi makanya ini orang-orang muslim yang punya apa uang, yang punya modal, kasih modal dia, ajarin dia untuk apa? Untuk dagang kayak untuk apa? Ya, supaya lepas dari jarakan maksiatnya itu. Sampai nangis ibu itu. Untuk menafkahi anaknya juga. Ya, seperti itu, nggak berdaya dia. Semoga Allah lepaskan dia dari sumber yang apa? Maksiat seperti itu. Jadi umat kita ini banyak kayak gini loh, Bu. Makanya ini apa ini? Korban-korban setan semua ini kan. Belum lagi yang jual diri, prostitusi, LGBT, naudzubillah min dzalik. Binatang saja nggak melakukan LGBT itu. Kok ini ada manusia melebihi binatang? Hubungan sesama jenis. Di Jawa Barat itu 308.000 yang terlibat LGBT, data loh ini. Di Jawa Timur ada 300.000. Di Sumatera Barat 80.000. Sumatera Barat termasuk kena itu. Jadi ini siapa korbannya? Mayoritas umat Islam. Karena daerah-daerah Muslim, kantong-kantong Muslim itu kan. Ini apa ini? Korban setan semua itu kan. Makanya Bapak Ibu jangan merasa nyaman, bisa tenang. Harus dijaga itu, jangan sampai kita jadi korban setan. Nah makanya caranya gimana? Coba lihat surat An-Nur ayat 21. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Luar biasa itu. 21 surat An-Nur ayat 21. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan.
Siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan menyuruh manusia mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Akan tetapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bayangkan Ibu, dari satu jalur kiri saja, kata Allah tidak ada seorang pun yang selamat kalau tidak dapat pertolongan dari Allah. Memang manusia ini lemah sekali. Kan? Apa jalur kiri ini? Fahsya dan mungkar. Fahsya itu artinya hubungan ilegal antara laki dan perempuan. Namanya fahsya itu. Mulai rayuan sampai pacaran, sampai selingkuh, sampai perzinahan. Itu fahsya semua itu. Makanya tidak ada dua orang laki perempuan berduaan kecuali pihak ketiganya, kata Nabi, siapa? Setan. Sehingga kata Umar bin Abdul Aziz, jangan kamu mengajar lelaki kepada perempuan yang sendirian meskipun kamu ngajarkan Quran, karena pihak ketiganya siapa? Setan. Kemarin memalukan sekali yang ada di Bekasi, kejadian menggemparkan itu. Bagaimana seorang kiai ya menggauli anak tirinya, kemudian anak angkat ponakannya dari umur 13 tahun sampai umur 21 tahun coba. Gila itu. Itu hawa nafsu. Rame itu, dan ditangkap sama polisi itu ya. Makanya yang bukan mahramnya itu kata Nabi maut. Ya. Karena apa? Bisa menjadi pemicu godaan setan. Ya. Ponakan mahram tapi tetap digunakan, juga dipakai sama dia coba itu ya. Itulah godaan setan tuh. Kenapa? Perempuan itu pasif, Bu. Laki itu agresif. Ya, kalau laki agresif itu kan seperti macan dikasih daging, terkam lah sama dia. Ya. Makanya kenapa perempuan disuruh pakai jilbab? Supaya nggak diterkam sama laki-laki. Ya. Diumpetin. Ya. Tapi sekarang zamannya udah berbalik. Yang agresif sekarang perempuan, yang lakinya malah dempis. Nah, ini ya akhir zaman. Ya. Ada yang salah itu, bisa jadi makanannya haram, kan? Jadi apa? Agresif dalam kemaksiatan, kan? Padahal rasa malu itu yang paling kuat itu ada pada perempuan. Makanya Allah berikan rahim, ya kan? Itu apa itu? Karena itu barakallahu Bapak Ibu sekalian, di sini pentingnya untuk menjaga masing-masing, jangan sampai apa tadi? Fahsya, terjerumus ke dalam fahsya ini. Bahkan ada penelitian dari Dr. Taubing itu 70% perselingkuhan di Jakarta terjadi di kantor-kantor dan dilakukan oleh mereka yang sudah berkeluarga. Coba kenapa? Sering ketemu di kantor. Makanya ibu-ibu kalau suaminya kerja ke kantor, kalau waktu masuk zuhur kirim WA, sayang jangan lupa sholat. Ini diingetin, sayang jangan lupa makan. Makan diingetin, bukan sholat. Terus diingetin, dalam pergaulan di kantor hati-hati dengan lawan jenis, diingetin tuh kan. Makanya ibu-ibu dulu itu yang solihah itu menasihatkan suaminya ketika keluar rumah, kamu jangan pulang kecuali bawa yang halal. Nasihatin tuh. Ada juga yang mengingatkan kepada suaminya, kepada anaknya mau kuliah, ingatlah Allah dalam semua keadaan. Sebab semua kemaksiatan, semua pelanggaran, di mana sebabnya, Ibu? Ketika orang itu lupa sama Allah. Surat Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum
ulaika humul fasiqun. Jadi penyebab kenapa orang itu melakukan pelanggaran karena dia lupa sama Allah. Al-Hasyr ayat 19. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya, fasik itu apa dia? Melanggar. Semua pelanggaran di dunia ini Bapak Ibu sebabnya kenapa? Lupa sama Allah. Kalau dia menghadirkan Allah, mau korupsi ingat sama Allah, nggak jadi korupsi dia. Mau berzina ingat sama Allah, nggak jadi berzina dia. Hah? Makanya ketika 3 orang dalam riwayat Bukhari Muslim kan, mau 3 orang masuk gua terus tertutup batu. Kan? Masing-masing berdoa kepada Allah sesuai dengan amalnya kan. Yang satu bakti sama orang tuanya, yang satu dia menunaikan harta si pembantunya, dikembangkan sampai harta itu menjadi kekayaan yang melimpah. Yang satu lagi punya kesempatan sepupu, saudara sepupu untuk berzina, tapi kemudian ingat sama Allah, maka dia hentikan, dia melakukan itu, kan? Makanya ingat kepada Allah itu penting. Apa 7 orang yang akan masuk surga? Apa 7 orang yang akan dapat perlindungan di akhirat? Pada hari tidak ada perlindungan. Siapa yang nggak ingat, Bu? 7 amalan, 7 posisi manusia nanti di akhirat pada saat tidak ada perlindungan. Matahari tinggal 3,5 mil di atas kepala kita. Pertama panasnya itu kan. Pertama, pemimpin yang adil. Ya. Pemuda yang terikat artinya dengan masjid. Ya. Pemuda yang terikat dengan masjid. Yang ketiga, pemuda yang tumbuh, pemuda-pemudi yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Berarti orang tuanya bagus nih. Kan? Anaknya dididik selalu ingat sama Allah, dekat sama Allah, yang jaga ibadahnya. Yang keempat, orang yang memberikan infak dengan tangan kanannya, tangan kiri tidak tahu. Ya. Berarti apa? Suka apa? Suka berinfak. Ini nilainya tinggi sekali. Ya. Kemudian yang kelima, 2 orang laki perempuan ya yang tergoda, yang perempuannya cantik, kemudian mau berselingkuh sama laki ini. Dia laki nggak mau, enggak, saya nggak mau kalau tidak menikah. Ya, ini orang yang menolak perselingkuhan. Bisa juga perempuan diajak oleh laki-laki untuk selingkuh, nggak mau dia, maka dia akan dapat perlindungan itu. Ya kan, godaan dunia ini banyak sekali Bapak sekali kan. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, 2 orang yang bercinta karena Allah, berpisah karena Allah. Luar biasa itu. Mudah-mudahan di pengajian ini semua begitu ya. Ya. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Dan yang ketujuh, yang terakhir ini, orang yang ketika menyendiri ingat sama Allah, dia menangis. Ya. Jadi nangisnya bukan karena nonton sinetron. Ya. Ingat sama Allah. Itu 7 orang yang akan dapat perlindungan yang tidak. Nah, kalau kita bisa masuk ke 1 saja dari 7 ini, aman nanti akhiratnya. Apalagi bisa masuk semuanya, itu kan luar biasa. Oke, jadi kembali kepada bagaimana godaan setan itu, Bapak sekalian. Kata Allah tadi apa? Pada 21 Surat Nur, kalau tidak ada pertolongan Allah, kalau tidak karena apa, Bu? Karunia dan kasih sayang Allah, tidak ada seorang pun yang selamat. Maknanya apa? Ketergantungan kita kepada Allah itu harus menjadi apa? Yang utama. Makanya jangan lupa sama Allah. Ya. Ada ibu-ibu, boleh cerita dikit, Bu? Jadi ada ibu-ibu, dia ini orang keturunan Maroko tapi warga Perancis.
Ya, namanya Ibu Laila. Saya masih ingat tuh namanya Ibu Laila. Ibu Laila ini di Perancis mengalami benjolan yang dideteksi ternyata itu kanker. Dia periksa kepada 3 dokter spesialis kanker, semuanya mengatakan ini kanker ganas stadium 4. Umur ibu hanya tinggal 3 bulan. Ya Bu, berarti kanker stadium 4, udah mengerikan. Dan ibu itu menunjukkan data-datanya dari dokter itu bahwa setelah dilakukan X-ray dan sebagainya, terbukti dia mengalami kanker stadium 4. Karena kondisi itu, ibu ini kemudian punya pikiran kalau mau mati di Mekah aja, kan? Hanya dia ngurus paspor, dia ngurus visa, beli tiket. Pas waktu Ramadan waktu itu, dia berangkat ke Mekah, kemudian dia umrah, dia berdoa depan Ka'bah, ya Allah, aku ini sedang kau uji dengan penyakit kanker stadium 4. Kalau memang kau menghendaki mati, maka aku ingin mati di Mekah, ya Allah. Tapi kalau engkau menghendaki aku umur panjang, angkat penyakitku ini, ya Allah. Kemudian dia minum air zam-zam, doa sama Allah. Sampai selesai Ramadan, masuk Syawal. Ya, Syawal masih kelihatan sehat beliau. Masuk bulan Dzulqa'dah, reskan ini. Karena yang disebutnya udah 3 bulan kan. Selesai Dzulqa'dah masih seger ibu ini. Maka putuskan dia ikut haji. 8 Dzulhijjah masuk tarwiyah, dia haji sambil doa kepada Allah. Kemudian sampai selesai haji masih sehat dia. Hanya dia putuskan pulang ke Perancis dan mendatangi 3 dokter spesialis yang sebelumnya meriksa beliau. Setelah diperiksa oleh 3 dokter ini, dinyatakan tidak ada lagi penyakit kankernya, sembuh total. Makanya ibu itu terus membuat buku namanya Jangan Lupa Allah. Judulnya itu saya baca itu 30 tahun yang lalu itu. Jangan lupa Allah judulnya itu. Ya. Makanya apapun yang terjadi dengan kita dalam hidup ini, dan ingat-ingat ya, orang hidup itu cuma 2. Ya, di saat dikasih kesenangan bersyukurlah kepada Allah, dikasih kesusahan bersabar. Ya, jalan Allah. Kenapa ibu? Sebenarnya kalau ditanya mana yang lebih berat, bersyukur atau bersabar? Hah? Mana yang berat, bersyukur atau bersabar? Benar tuh, Bu. Orang kafir semua bisa sabar ibu, tapi nggak bisa bersyukur. Kan? Bersyukur itu berat. Makanya Allah mengatakan pada ayat 13 surat Saba, "I'malu ala Dauda syukra wa qalilun min ibadiyas syakur." Ya. Surat Saba ayat 13. Mereka para jin selalu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan kehendaknya. Di antaranya membuat gedung-gedung tinggi, patung-patung, piring-piring besarnya seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap di atas tubuh. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Ya Bu, kata Allah, cobalah ikuti itu keluarga Daud. Bu, keluarga Daud itu keluarga apa? Keluarga kerajaan, orang kaya, terhormat. Nabi Daud itu istrinya 99. Ya Bu. Tapi Nabi Daud setiap malam tahajud. Lah ini istrinya cuma 1, belum tentu tahajud. Ya, 99 tapi tahajud. Nabi Daud itu kalau enggak 1/3 atau 2/3 dia malam tahajud.
Nabi Daud puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Makanya kata Nabi sebaik-baik puasa Daud. Dan yang ketiga, Nabi Daud itu hidupnya berkah karena beliau tidak mau makan kecuali dari keringatnya sendiri. Dan itu diikuti oleh Imam Ahmad. Makanya Imam Ahmad itu hidupnya berkah, mengikuti jejak Nabi Daud. Anaknya jadi ulama, hidupnya Masya Allah berkah itu. Jaga satu saja itu. Luar biasa. Makanya Bapak sekalian, ikuti itu keluarga Daud. Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud, istrinya 700. Untuk masa itu dibolehkan. Syariat mereka boleh, syariat kita dibatasi, kan? Tapi lihat kesalehannya itu kan, Nabi Sulaiman. Makanya ikuti itu keluarga Daud. Secara materi, secara kedudukan tinggi mereka, tapi mereka nggak lupa sama Allah. Makanya pandai-pandailah bersyukur seperti keluarga Daud. Dan kata Allah tadi, sedikit hambaku yang bersyukur. Dan apa kemudian orang yang dikasih nikmat nggak susah? Pasti ada kehidupan diberikan susah oleh Allah. Nggak ada orang senang terus, kan? Susah, mungkin kena penyakit, mungkin kena bencana, mungkin mengalami kematian keluarga, mungkin apa gitu ya. Kekurangan ini, kekurangan itu. Ya, pasti orang itu akan mengalami itu. Karena Allah katakan di 155 surat Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. 155 surat Al-Baqarah. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bahasanya di situ bukan cuma satu, dia 3 kali. Pasti, pasti, pasti. Wau lam nun walanabluwannakum. Itu 3 kali emphasizing, 3 kali penekanan. Artinya pasti setiap orang itu akan diuji oleh Allah, kan? Masing-masing beda-beda sesuai dengan kadar imannya. Tapi kata Allah, berikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Kenapa Ibu? Sabar itu artinya kita nggak ada pilihan lain, harus kita terima, nggak ada pilihan lain, kan? Kenapa? Kalau kita diuji dengan penyakit, diuji dengan kematian, diuji dengan kesulitan, kita sadar kita ini lemah. Manusia ini apa? Lemah. Maka kita bergantung kepada yang maha kuat. Siapa itu? Allah SWT. Makanya kalau sedang diuji, jangan jauh dari Allah, Bapak Ibu. Deketin Allah itu, yang maha kuat itu. La haula wa la quwata illa billah. Kalau kita diuji kemiskinan, fakir, nggak punya apa-apa, minta kepada Allah yang maha kaya, kan? Kalau kita diuji dengan penyakit, minta kepada Sang Maha Penyembuh, kan? Makanya maksudnya supaya kita apa? Bergantung kepada Allah. Jangan sampai hanya memperhatikan masalahnya, penyakitnya atau kesusahannya, lupa kepada yang menguji kita, kan? Sebab kalau kita sadar, dengan mudah kita melewati kesulitan itu. Bayangkan Nabi Yusuf alaihissalam, ya, mau disingkirkan oleh kakaknya, dibuang ke mana? Ke sumur, sampai dibawa oleh musafir, dijual belikan di sana, sampai dia masuk penjara, coba itu. Dengan tidak punya kesalahan. Kesalahan apa Nabi Yusuf masuk penjara? Bukan karena istrinya si kepala polisi tidak ingin apa yang dialami, dia ingin selingkuhi Nabi Yusuf itu supaya nggak menyebar ke orang, dipenjarakan Nabi Yusuf itu. Kejam gak itu? Kejam sekali. Ya, Nabi Yusuf itu masuk penjara diperkirakan antara 7 sampai 15 tahun.
tanpa kesalahan. Ya. Nah, barakallahu, makanya Bapak sekalian, hidup ini akan mengalami itu. Ya. Tapi apa kata para ulama? Lihat ini, pegangan supaya tangguh. Apa kata mereka? Itu dicatat dengan tinta emas, Ibu. Apa kata mereka? Al jannatu fi qalbi. Ya, iman surga itu ada di dadaku. Aina dhahabtu fa hiya ma'i. Kemana aku pergi, surga itu menyertaiku. Itulah iman tuh. In qataluni faqatli syahadah. Kalau mereka membunuh aku, matiku syahid. Hatta pistol di leher ini nggak akan keluar dari Islam dia. Ya, Bu. Kalau mereka membunuh aku, matiku syahid. Wa in sajanuni fasijni khalwah. Kalau mereka memenjarakanku, penjara bagiku adalah tempat untuk menyendiri dengan Allah, berkhalwat kepada Allah. Pintu manusia tertutup, pintu langit terbuka. Ya, Bu. Ya. Makanya ketika saya di penjara, saya bikin buku 13 buku. Di antara satu bukunya apa, Bu? Indahnya di penjara. Nah, saya ceritakan gimana itu indahnya di penjara. Orang kalau tergabung penjara itu kan susah, menderita, enggak. Nah, saya ceritakan itu, cerita apa itu yang indahnya itu. Ya. Karena itu ujian dari Allah. Ya sudah, kita hadapin. Ya. In sajanuni fasijni khalwah. Kalau mereka menjarakanku, penjara tempat untuk apa? Menyendiri dengan Allah. Karena di satu sel sendirian kan? Wa in taraduni fatardi siyah. Kalau mereka apa? Mengusir aku kepergianku dari rumah wisata. Ya. Barakallahu fikum. Makanya Ibu sekalian, orang kalau sudah imannya sudah di dadanya, dia selalu bergantung kepada Allah. Maka apapun yang dialami selalu dikaitkan dengan. Makanya Nabi Muhammad caranya gimana? Dia ngajarkan, mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, habis makan minum baca alhamdulillah, kan? Mau keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ketika naik kendaraan subhanallah sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Sampai ketika berhubungan suami istri diajarin doa supaya enggak ada pengaruh setan. Apa? Kalau ibu nggak hafal, anaknya nakal semua nanti. Ya, Pak. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ya. Tidurlah bismika Allahumma ahya bismika. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana. Semua dikaitkan dengan Allah SWT dalam semua gerak-gerik kita. Itu cara Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Tidak ada peranan setan menggoda kita. Kita kuruskan dia. Nabi ditanya, apakah termasuk ada jin di dalam dirimu, wahai Rasulullah? Kalau setiap orang itu ada jin, bagaimana dengan engkau, Rasul? Kata Nabi, aku ada satu jin di dalam diriku, tapi Allah membantu aku untuk menundukkan jin ini. Berarti apa? Masing-masing kita apa? Harus berusaha untuk menundukkan jin ini supaya nggak punya apa? Kesempatan dia untuk menggoda kita. Makanya caranya gimana? Nah, itu tadi. Apa? Ingat kepada Allah dalam semua keadaan. Ya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Surat apa? Al-Imran 1 Al-Baqarah 156 ya. Bukan 156, berapa tuh? Al-Baqarah berapa itu, Bu? Al-Baqarah 152 ya. 152. Ya. Itu makanya kalau kita ingat kepada Allah, ya, Bu, maka itu berarti apa? Semua pintu setan tertutup untuk menggoda kita. Makanya sholat itu intinya apa, Ibu? Sholat itu intinya ingat Allah. Ya, bukan ingat duit yang hilang, bukan ingat apa? Tagihan yang belum ketagih. Ya, sholat itu ingat surat Toha ayat 14. Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Surat Toha ayat 14 itu.
Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat untuk mengingat ada dua pengertiannya Ibu. Ya, ketika Ibu sholat yang diingat Allah, jangan ingat yang lainnya. Ya, ada ibu-ibu nyari kunci motornya nggak ketemu. Mana ini kunci kok nggak ada di sini? Ya, anaknya bilang, ibu sholat aja nanti juga ingat. Ya. Jadi justru banyak orang sholat baru ingat yang lupa. Nah itu jangan begitu, karena hakikat sholat untuk mengingat. Atau yang kedua pengertiannya, ketika kamu lupa, sholatlah. Ya, ketika kamu lupa, sholatlah untuk mengingat Allah itu. Subhanallah itu. Ya. Makanya itu adalah jalan untuk supaya kita terhindar dari godaan setan. Baik. Sekarang kalau kita lihat Ibu sekalian, siapa biang keroknya setan ini Ibu? Namanya iblis. Surat Al-Kahfi ayat 50. Ya, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Surat apa? Al-Kahfi ayat 50. Ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Mereka pun sujud, tetapi iblis enggan. Dia termasuk golongan jin. Kemudian dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai penolong selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Ya. Dia iblis seburuk-buruk pengganti Allah bagi orang-orang zalim. Ya, makanya iblis ini Bu, kepalanya setan. Komandan itu iblis nih. Dia dari jenis apa itu? Jin, itu maksudkan. Jadi kalau malaikat diciptakan dari cahaya, malaikat tidak dikasih apa? Nafsu. Makanya malaikat itu senantiasa taat kepada Allah. Tidak pernah melanggar Allah malaikat itu. Ya, sementara jin ini, setan ini, dia diciptakan dari api. Kita manusia diciptakan dari tanah. Ya, kita dikasih akal, juga dikasih nafsu. Binatang dikasih nafsu, nggak dikasih akal. Makanya siapa? Kan malaikat nggak dikasih nafsu. Ya, kita dikasih akal, dikasih. Malaikat dikasih akal, nggak dikasih nafsu. Kita dikasih nafsu, dikasih juga akalnya. Binatang dikasih nafsu, nggak dikasih akal. Sehingga kata Imam Ghazali, siapa yang menggunakan akalnya mengalahkan hawa nafsunya, maka dia bisa mulia, lebih mulia dari malaikat. Ya Bu. Makanya akal kita itu harus difungsikan. Ya, jangan emosi terus, nafsu terus yang bicara. Ya, cobalah. Makanya ibu-ibu kalau belanja nggak pakai catatan, ngambil, tahu-tahu numpuk. Ya. Jadi ada belanja karena kebutuhan, ada belanja karena keinginan. Ya. Mana lebih banyak belanjanya? Keinginan. Jadi makanya keinginan manusia ini dahsyat. Ya. Harus dikendalikan itu keinginan itu. Ya, dengan kemampuan akal kita itu. Nah, iblis ini tadinya ahli ibadah. Dia bersama dengan malaikat tuh. Tapi kemudian dia ketika diperintahkan untuk hormat kepada Adam, sujud kepada Adam, dia menolak. Dengan alasan, saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sementara dia dari tanah. Pertanyaannya, dari mana kamu tahu iblis kalau api lebih baik dari tanah? Dari mana kamu tahu? Kita lihat, tanah jadilah bangunan-bangunan ini kan. Sementara api melahap sono, melahap sini kan. Secara nyata tanah lebih manfaat daripada apa? Api. Api ada manfaatnya, tapi jauh tanah lebih banyak manfaatnya daripada api. Tapi iblis membalik itu. Nah, itulah logika iblis. Makanya kata Imam Asy-Syaristani, apabila ada orang menggunakan akalnya untuk menentang ajaran Allah, satu saja dia tentang,
karena menurut akalnya salah, maka dia sama dengan iblis. Hati-hati tuh. Jangan sampai ada keberatan terhadap syariat. Oh, saya menolak poligami. Oh, iblis kamu. Nah, Bu, kalau ibu kata saya belum mampu, itu urusan ibu lah. Tapi jangan menolak syariatnya, karena itu syariat Allah itu. Siapa yang menolak syariat Allah hanya karena akalnya, maka dia sama dengan apa, Bu? Iblis. Nah, makanya pada ayat ke-12 sampai 17 surat Al-A'raf itu diceritakan panjang lebar tentang dialog antara Allah dengan iblis itu. Dan di situ kita tahu bagaimana cara iblis menggoda manusia ini. Ya. Ayat 12 sampai 17. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya, Bu. Jadi misi iblis menjauhkan manusia dari Allah supaya tidak bersyukur. Ya, Bu. Jadi fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, aku akan halangi seluruh manusia dari jalanmu yang lurus. Dihadang sama iblis coba. Ya, kemudian iblis tadi apa, Bu? Membentuk apa? Kaki tangannya, konco-konconya dari jenis apa? Setan, manusia dan jin. Itu kaki tangan iblis semua. Hah? Luar biasa. Kemudian aku akan datangi mereka dari 4 sudut. Depan, belakang, kanan, dan kiri. Kenapa nggak nyebutkan dari atas? La, ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika nyebut nama Allah, dia nggak punya akses. Makanya dia akan menggoda dari apa? 4 sudut. Dan ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak sadar, maka tidak seorang pun yang akan selamat. Penting ini ilmu ini, Bu. Dari depan maksudnya dari mana? Disibukkan dengan dunia, dilalaikan dengan dunia. Kalau anak-anak ibu ditanya, bagaimana masa depanmu? Aku ingin jadi dokter, Bu. Aku jadi insinyur. Aku ingin jadi pilot. Aku ingin jadi apa? Pengusaha. Bahkan ada anak bilang, aku ingin jadi damkar. Cita-cita damkar. Aneh. Ya. Berarti apa ini? Anak-anak ini otaknya cuma duniawi. Ini salah didikan nih. Makanya kalau anak katakan apa cita-cita, aku ingin masuk surga, ini baru benar nih anak. Makanya kata Menteri Keuangan kemarin, orang sukses itu kalau masuk surga. Benar tuh Menteri itu kan? Makanya saya sekalian, orientasi kita bagaimana masuk surga itu bukan cuman di depan yang kecil pendek ini kan. Makanya dunia itu artinya apa? Pendek, dekat. Dunia itu artinya apa? Pendek, dekat. Ya. Dan kita lihat kan bagaimana tamaknya orang dengan dunia itu luar biasa. Ya. Dia numpuk kekayaan padahal nggak dinikmati. Apa kata Nabi? Ya, ketika turun alhaakumut takatsur, yang melalaikan manusia ini ingin berbanyak-banyak karena serakah. Kan? Apa kata Nabi? Malaka bimalika ya bani Adam illa ma akalta fa'afnait aw labista fa'ablait aw tasaddaqta fa'amtait. Rizki yang kamu peroleh itu adalah yang kamu makan, itu jadi kotoran.
bahkan tidak jarang jadi penyakit, kan? Pakaian yang kamu gunakan, rumahmu, kendaraanmu yang kamu pakai jadi rongsokan dia. Ya, itulah kehidupan dunia. Tetapi yang kamu sedekahkan, itulah yang akan abadi, karena itu titipan kamu di sisi Allah SWT. Makanya banyak menyimpan harta di sisi Allah SWT. Ya. Dan ingat ibu sekalian, bapak sekalian, ilmu itu hanya ada 3. Catat tuh. Ilmu ada berapa? 3. Hanya ada 3 ilmu itu. Pertama, ilmu yang menghantarkan kita kepada Allah. Inilah ilmu yang bernilai. Yang pertama, ilmu yang menghantarkan kita kepada Allah. Inilah ilmu yang bernilai. Yang kedua, ilmu yang menghantarkan kita kepada selain Allah. Untuk kesehatan, untuk mendeteksi jiwa, untuk mengecek tambang, geologi, untuk mengenal oceanologi, atau untuk menggali tentang zoologi, atau ilmu tentang astronomi. Semua ilmu yang tidak terkait sama Allah, ya, tergantung apa niatnya dia belajar itu dan bagaimana menggunakan ilmunya itu. Kalau ilmunya digunakan kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taat kepada Allah, bernilailah ilmu itu. Tetapi ketika ilmu itu tidak digunakan untuk mendekat kepada Allah, maka ilmu itu menjadi bala. Itu ilmu kedua itu. Ilmu apa itu? Ilmu duniawi. Mau kedokteran kah? Mau psikologi kah? Mau sosiologi kah? Mau politik kah? Mau ekonomi kah? Atau teknologi kah? Atau apa saja yang tidak terkait sama Allah, tetapi ilmunya tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ilmu itu akan berbalik menjadi bala. Na'udzubillah min dzalik. Berarti tergantung bagaimana niat dan menggunakan ilmu itu. Jelas itu? Keberapa tadi? Kedua. Yang ketiga, ilmu yang menjadikan orang itu sombong. Ya, gara-gara punya ilmu itu dia jadi sombong, jadi angkuh. Nah, ilmu tentang perdukunan, ilmu tentang persihiran, ya Bu. Ilmu tentang penipuan, ilmu semua nggak benar semua itu Bu. Yang ketiga itu ilmu nggak benar semua itu. Ilmu yang menjadikan dia sombong. Ma'udzubillah min dzalik, itu semua merusak. Ya. Kira-kira kita mau belajar ilmu yang mana Bapak Ibu? Yang pertama. Tapi kalaupun kita belajar ilmu yang kedua, dalam rangka untuk mendukung yang pertama, seperti itu. Ya. Makanya para ulama menyebutkan ilmu pertama namanya fardu ain, ilmu kedua namanya fardu kifayah. Ya. Oke. Jadi di situ kita tahu setan iblis menggoda dari depan, berarti disibukkan dengan dunia supaya lupa kepada Allah. Hati-hati tuh. Ya. Nah, kemudian dari belakang itu maknanya dilalaikan dari akhirat. Makanya banyak orang bilang entar kalau udah tua, entar kalau ada kesempatan, entar tarsok. Akhirnya ujungnya nggak dikerjain. Ya. Itu godaan setan tuh. Kalau ibu ditanya, Bapak sekalian, mana lebih utama, dunia atau akhirat nih? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Jangan lupa itu. Kejar akhiratmu, jangan lupa apa? Dunia. Nah, yang ketiga dari kanan, ini representasi kebaikan. Maknanya apa? Kita dijauhkan dari kebaikan. Kalau mau sholat dibikin berat sama dia. Kalau mau ngaji dibikin ngantuk sama dia, ya. Kalau mau sedekah dibikin apa? Berat, karena itu susah carinya, ya. Pokoknya kebaikan dihalangi sama setan iblis ini. Ya. Nah, yang keempat, lewat kiri didorong untuk kemaksiatan, kemungkaran tadi, Bu. Dari semua bentuk penyimpangan itu, larangan Allah itu, ini yang akan didorong oleh iblis itu. Makanya masalahnya Bapak sekalian, itu yang harus kita sadari terus menerus. Kita digoda dari 4 sudut melalui kaki tangan setan, manusia dan jin selama 24 jam. Ya.
24 jam sampai mati tuh. Ya. Makanya orang nanya, Pak Ustadz, sampai kapan kita sabar? Sampai mati. Ya. Makanya godaan hidup ini sampai apa? Sampai mati. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimin. Barakallahu sekalian. Sekarang terakhir nih. Kalau kita tahu komandannya itu iblis, ya, kaki tangannya setan, manusia dan jin, berarti ini kan jaringan ini. Sekarang bagaimana cara menghadapi setan manusia dan bagaimana menghadapi setan jin? Gimana caranya? Surat Fussilat ayat 34 sampai 36. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa may laqaha illa alladziina sabaru wa may laqaha illa dzu haddin 'adzim wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul 'alim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Apa itu maksudnya, Bu? Dua cara dalam menghadapi setan, setan manusia dan setan jin. Menghadapi setan manusia, kita sadari bahwa di situ hanya ada dua, kebaikan dan keburukan. Setan manusia maunya yang mana itu? Yang buruk. Dia nggak ngajak yang baik. Tetapi dalam menghadapi setan manusia, kamu gunakan kebaikan itu. Maknanya apa? Kita difitnah, kita dicaci maki, kita dibully, kita dipojokin sama orang itu, sama setan manusia itu. Tapi apa kita lakukan? Kita kirim coklat, ya Bu, kita senyum, kita berbuat kebaikan sama dia. Ya, maknanya apa, Ibu? Kalau orang jahat sama kita, kita balas jahat sama dia, kita sama dia sama. Tapi caranya gimana? Kita dijahatin orang nih, kita balas dengan kebaikan. Ibu lihat kan, seperti orang melempar pakai batu, lempar mangga, mangganya melemparkan dirinya. Itu akhlak mangga itu luar biasa itu. Kan? Maknanya apa? Menghadapi setan manusia, cukup lakukan kebaikan-kebaikan sama dia. Ya, ya Bu, apalagi suami sendiri, ya, menghadapi tetangga sendiri, saudara sendiri. Kadang-kadang mereka jadi setan loh, Bu, kan? Tapi apa? Balas kita balas dengan kebaikan. Subhanallah. Terus dia begini, ibu gini juga, ya sudah sama. Ya, ya Bu. Pertanyaan berikutnya, mengapa kalau berbuat baik itu berat? Tapi kalau mau berbuat buruk gampang. Kenapa itu? Hah, Bu, yang tidur jangan tidur dulu nih, tinggal terakhir nih. Bangun. Kenapa ketika berbuat baik itu susah, ketika berbuat buruk gampang? Perhatikan, kalau orang berbuat buruk, kalau orang berbuat baik, balasannya nggak kelihatan. Berat, dibikin pahit, tapi balasannya bagus, balasannya manis. Bukan cuma surga aja, termasuk kebaikan di dunia. Wa ma jazaul ihsan illa ihsan. Kamu berbuat baik pasti akan dibalas baik sama Allah, kan? Jadi ketika berbuat baik berat, kenapa? Balasannya nggak kelihatan. Tapi ketika berbuat buruk itu terasa nikmat, ya. Tapi balasannya pahit. Jadi ketika berbuat baik itu pahit, balasannya manis. Ketika berbuat buruk, rasanya manis, balasannya apa? Pahit. Contohnya nih, ibu minum kopi pahit, sehat tidak?
Sehat. Iya kan? Pahit di depan, manis di belakang. Kalau minum kopi manis enak di depan, tapi di belakang, di belakang diabetes. Ya, gambarnya gitulah. Jadi kebaikan dan keburukan tidak sama. Ya, karena kebaikan itu pahit di depan, manis di belakang. Sementara keburukan manis di depan, pahit di belakang. Pilih yang mana, Bapak Ibu? Hah? Harusnya begitu. Tapi kenapa manusia ini cenderung kepada yang kata Omar Rama, zina itu enak, kenapa haram? Enak, haram karena kamu nanti dihukumnya berat tuh, kan? Pahit di belakang itu, jelas ya. Makanya dalam usaha menghadapi setan manusia tidak ada jalan lain kecuali kita berbuat baik sama dia. Itu dalam dunia dakwah kami alami, Bu. Ya, orang-orang jahat kita baikin berubah semua. Ya. Nah, sementara kalau menghadapi setan jin tidak ada lain kecuali berlindung kepada Allah. Imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'idz billah. Kalau kita digoda sama setan apa? Setan jin, tidak ada jalan lain kecuali kita berlindung kepada Allah. Karena kita nggak mampu menghadapinya, Ibu. Karena dia bisa melihat kita nggak bisa melihat mereka, kan? Makanya caranya apa? Berlindung kepada Allah. Barakallahu, semoga bisa ditangkap ya perjalanan hidup menghadapi jebakan-jebakan setan yang cukup banyak ya. Memang belum tuntas ya kajian ini, tapi paling tidak poin-poin pokoknya sudah tersampaikan. Yang penting kita mempunyai kesadaran, kewaspadaan, kehati-hatian dalam segala langkah supaya kita tidak dijerumuskan oleh perangkap-perangkap setan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Sudah jam 11 ini, Bu. Cukup. Alhamdulillah. Kita cukup doa tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.